menjadi satu. Jadi kacamata. Jari kiri. Jadilah rumahku. 5 jari kiri ku gabung jadi satu, jadilah begini. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Baik kakak, kami akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami Racana 3 tentang apa saja kegiatan inovasi yang sudah anggota dari Racana 3 lakukan. Pada umumnya sama seperti kakak semua, pengabdian ke masyarakat, ya, pengembangan di desa. Di sini banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami. Ada yang melakukan kegiatan peduli bencana, kemudian ada yang mengembangkan UMKM, mengembangkan produk. Ya. Dan salah satunya di sini kita ada yang mengangkat tentang pengembangan wisata edukasi. Di mana edukasi ini sudah melekat dengan kita Pramuka, ya, yang kemudian mengajak adik-adik penegak Pandega untuk melakukan itu. Kenapa wisata edukasi? Karena sekarang sedang sangat marak. Hampir setiap sekolah dari TK bahkan sampai perguruan tinggi pasti melakukan field trip, wisata edukasi. Nah, kami mengangkat untuk menjadikan sebuah desa itu menjadi desa wisata dengan memberikan pelatihan. Dengan adanya wisata itu maka meningkatkan produk yang ada di desa itu, nilai jualnya naik. Contoh yang pernah kami lakukan di suatu desa, harga kangkung kan seikat cuma 1.500, 3.000. Tapi ketika masuk wisata edukasi, panen kangkung yang nggak sampai 1 ikat bisa harganya sampai 25.000. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya upselling ini, masyarakat bisa kita mandirikan. Percuma setiap bulan atau setahun sekali kita pengabdian masyarakat, tapi masyarakatnya tidak mandiri. Yang kita berikan hanya angin lalu saja. Tidak ada pendampingan, tidak ada tindak lanjut. Alhamdulillah setelah itu dilakukan, ya, penegak Pandega kami khususnya sudah ada beberapa yang membuat IO sendiri. Bahkan ada yang sudah mengikuti sertifikasi sebagai tour leader. Wow. Itulah yang hendak dan sudah pernah kita lakukan di Racana. Terima kasih. Mantap. Nah, maka gak saingan, kolaborasi kan. Lanjut. Baiklah, akan saya lanjutkan sebelum seperti biasa. Salam Pramuka. Di sini kami akan membacakan satu impian. Pertama ini adalah impian, setelah mimpi maka menjadi rencanalah kami yang akan depan, masa yang akan datang. Yang pertama kami akan membuat satu wisata bahari. Karena banyak yang ada di wilayah-wilayah kami kepulauan, sehingga dibuatlah satu wisata. Bagaimana sekarang ini yang kita lihat, misalnya kan kalau hotel penginapan itu hanya di atas tanah saja, tapi ini nanti kita wisatakan di atas bagan. Bagan bahasa Indonesianya apa ya? Bagan juga ya? Apung. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan aplikasi administrasi minggu depan. Bagaimana aplikasi ini sebenarnya administrasi biasa ditulis menggunakan paper. Tetapi pada saat ini nanti semua anggota yang mau mendaftar bisa melalui HP dan masing-masing. Dan di sini untuk online juga seperti KTA juga nanti bisa di-download, tidak perlu menanyakan kepada kepengurusan, nanti bisa cetaknya di tempat di mana kita suka, sehingga tidak menyusahkan bagi anggotanya. Yang kedua yaitu yang selanjutnya mengingatkan kepada Gus Depan kepada akreditasi terbaik. Ini tadi sudah dijelaskan, kami pun ingin menjadikan bahwa di Pandega di Gus kami menjadi akreditasi terbaik. Membuat kooperasi Pramuka, nanti kami akan selalu berhubungan dengan Kak Zubaida untuk bagaimana akreditasi di Gus Depan kami. Selanjutnya yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan di sini akan kami lakukan melalui sistem digital yang sekarang sudah banyak pasar-pasar ini tidak lagi melakukan langsung tetapi melakukan sistem digital. Kami juga produk-produk Pramuka dari Pandega ini juga akan melakukan mengisi pemasaran tersebut. Selanjutnya di sini kami akan melakukan kebun hidroponik. Kebun hidroponik ini bisa dilakukan di mana saja di desa apalagi kan. Karena apa keuntungannya? Walaupun kita sibuk, kita keluar dari rumah satu langkah sudah bisa melakukan aktivitas tersebut.
Selanjutnya yaitu KMD wajib bagi anggota mahasiswa. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, itu juga menjadi rencana dan impian kami. Selanjutnya melakukan pelatihan entrepreneur berkelanjutan. Nah, dalam pelatihan entrepreneur ini ada 3 yang akan kami kait. Yang pertama yaitu tentang bagaimana stakeholder yang berkaitan dengan perizinan. Yang selanjutnya itu sponsor. Nah, karena kalau kita kadang-kadang tidak melalui sponsor, baik dari BUMN atau dari pihak lain. Yang ketiga yaitu pemasarannya. Yang terakhir yaitu tentang orientasi kursus dan narasumber dari Kuarnas. Karena nanti kami juga setelah kami berhasil, tentunya kami juga ingin dilihat oleh Kuarnas, maka Kuarnas juga akan kami undang di setiap buku depan kami. Wow. Ya, sip. Dari kami, salam pramuka. Ya, terima kasih Kak Agus, dan penutup dari kelompok kami adalah kita ingin sekali SKK kita itu di-upgrade. Kenapa? Karena pengalaman kami ini sebelum sekarang kami pernah jadi manajer HRD ya, itu sertifikat TKK kalau dilampirkan tidak dipandang. Kenapa? Karena tidak terafiliasi dengan SKKNI, lembaga sertifikasi. Nah, harapan kami Kuarnas segera melakukan itu ya, apalagi sekarang kementerian sedang menggerakkan SKKNI-nya, kita bisa masuk. Nah, untuk kita yang belum bisa mencapai itu kan kelamaan ya, bisa koordinasi dengan dinas setempat untuk TKK kita minimal didampingi dengan sertifikat lisensi dari lembaga terkait maupun lembaga lisensi yang sudah terakreditasi. Terima kasih. Sekian dan workshop kewirausahaan di mana kewirausahaan ini mengenai pelatihan mengenai tenaga supervisor, kemudian penjualan paket. Kemudian salah satu workshop yang sudah melaksanakan kegiatan yaitu budaya. Kemudian belajar makanan, pembuatan hand sanitizer, promosi desa wisata yang berbasis kelompok, sosialisasi dari Mabibus tentang kebijakan kampus, kemudian bakti masyarakat. Di antaranya banyak sekali bakti masyarakat ini, di antaranya adalah dengan membersihkan tempat ibadah. Kemudian selanjutnya adalah lomba untuk penggalang dan penegak. Kemudian ada juga kegiatan yang sudah dilaksanakan itu adalah KKN Tenaga. Racana Abhisena Maheswari itu juga dilaksanakan. Di antaranya kegiatan Racana Abhisena Maheswari ini adalah imunisasi ya, imunisasi yang dilaksanakan di satu desa yang ada di sekitar kampus ini. Kemudian ada juga kemah bakti Racana, pemberdayaan atau bina masyarakat. Ada juga kegiatan Racana Menyapa Desa. Ini termasuk salah satu karya bakti pramuka. Kemudian ada juga Majalengka Jalan Sehat, pelatihan manajemen stop, bina satuan, stop stunting, bersih pantai, pelatihan bela negara dan siaga bencana. Itu di antara yang kegiatan yang adapun kegiatan yang ingin dilaksanakan, harapan-harapannya di antaranya adalah Ini kita main prosotan loh. adanya pelatihan desa, terutama bagi anggota. Terus berikutnya yaitu kunjungan ke panti asuhan. Nah, kunjungan ke panti asuhan ini bukan hanya sekedar kunjungan memberikan bantuan, tapi juga di situ memberikan edukasi kepada adik-adik di panti asuhan, ya, seperti kayak pelatihan bagaimana cara membuat hidroponik, ya, dan juga pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh adik-adik di panti asuhan. Terus berikutnya yaitu kerjasama kewirausahaan dengan masyarakat yang membentuk kedai anak muda.
di desa binaan. Terus berikutnya kegiatan bedah rumah masyarakat yang kurang aktif. Berikutnya membentuk grup rebana. Jadi adik-adik yang memiliki kemampuan potensi Pandega yang memiliki kemampuan tampilan rebana datang ke desa binaan itu membentuk grup rebana di masyarakat. Terus berikutnya yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan. Kita juga kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bidang keagamaan, contohnya misalkan membenahi TPQ. Jadi untuk adik-adik Pandega ini yang memiliki kemampuan agamanya yang mumpuni, terjun ke masyarakat, datang ke TPQ itu untuk membantu guru-guru ngaji yang sudah ada, membenahi artinya apa yang kurang bukan cuma dari segi edukasi tapi juga dari hal yang lain mungkin nanti bisa dibantu dari Pandega. Terus berikutnya itu kegiatan perkemahan produktif. Nah, kegiatan perkemahan produktif ini dalam bentuk bukan cuma sekedar perkemahan, tetapi juga dalam bentuk kegiatan wirausaha, membangun kreativitas dan kerajinan, dan juga bakti sosial. Terus berikutnya kegiatan dapur umum bencana bebas di masyarakat, kegiatan bencana dari event besar bekerjasama dengan BPBD maupun Dinsos. Terus berikutnya yaitu kegiatan budidaya perikanan ya, dalam bentuk workshop atau business. Terus yang berikutnya terakhir yaitu membuka jaringan usaha di masyarakat. Tujuannya memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan usaha UMKM. Mungkin itu kan untuk kegiatan yang sudah dilakukan di Wacana 2. Terima kasih. Dilanjutkan sama saya untuk yang kegiatan yang jadi kegiatan inovasi. Terima kasih Kak Adrian. Kemudian izinkan saya anak-anak sekalian saya menyampaikan beberapa harapan atau keinginan kegiatan yang belum terlaksana yang mudah-mudahan kedepannya dapat kita laksanakan bersama. Yang pertama dari Wacana 2 itu mengusulkan pembuatan semacam badan usaha milik Wacana atau kegiatan tapi yang lebih menasional dalam bentuk pramuka entrepreneur atau partner. Jadi satu platform, mungkin nanti bentuk implementasinya berbeda-beda. Ada yang koperasi mahasiswa, kopma, atau ada yang bentuknya badan usaha atau apa. Tapi dalam satu platform serempak di bawah seperti Satgas Pramuka Peduli. Tapi ini di bidang entrepreneur. Jadi kita mengusulkan ada istilah tadi pramuka entrepreneur atau partner. Nah itu harus dalam bentuk digitalisasi juga, jadi sudah bisa diakses dengan klik seperti kita tadi OSS, kemudian pramuka scouting tadi gitu, kurang lebih seperti itu yang pertama. Kemudian membuat atau merencanakan sistem yang terintegrasi SIS atau SIS, ya kan, Scout Indonesia Integrated System. Jadi bagaimana pramuka kita sekarang masuk ke dunia digitalisasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pandega khususnya, dan bisa diikuti rekan-rekan pramuka, adik-adik kita yang penggalang dan penegaknya, terintegrasi dalam satu sistem yang bisa kita klik dalam sebuah aplikasi di gawai atau di internet kita masing-masing. Kemudian mempromosikan hasil penjualan yang diproduksi yang dapat diperjualbelikan. Nah, minimal dalam bentuk katalog, tapi kita sudah bisa dipromosikan, membantu, bukan memproduksinya tapi membantu publikasinya, badan iklan lah seperti itu, pengiklanan. Kemudian mengadakan kemah temu penggalang penegak yang dilakukan oleh kakak-kakak Pandega. Mungkin sudah, tapi secara nasional mungkin belum, karena ini nanti nggak tahu bentuknya seperti apa, masih belum tahu. Kemudian fasilitasi pasar untuk produk-produk pedesaan, UMKM, industri kreatif, kita mau fasilitatori, tapi dalam bentuk tadi dalam satu naungan besar yang kita sebut tadi adalah partner pramuka entrepreneur. Kemudian melaksanakan ini khusus orientasi kampus aktivitas akademika ya Kak, melaksanakan KMD minimal, kemudian KPD sampai dengan tingkatannya, terutama untuk pemangku kebijakan kita supaya kita tidak terhambat lagi mengalami kesulitan ketika kita bergerak di Wacana masing-masing. Terakhir, kegiatan perlombaan berskala internasional
Nah, ini Kak, kita mengharapkan ada kegiatan. Kalau yang nasional sudah ada. Nah, ini yang berskala internasional tingkatan universitas atau Pandega. Kemudian untuk mendukung itu semua perlu ada SDM yang mampu menjadi operator bagi digitalisasi tadi, tentunya program coding, pemrograman, operator yang ahli di bidang IT. Maka kita juga mengusulkan kegiatan pelatihan coding digitalisasi pramuka. Terima kasih. Ya, kami dari Racana 2 Putri dari Racana Tenggara ingin menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan dan yang ingin kami lakukan di Racana kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Lestari. Di sebelah kiri saya ini ada Kak Rina. Kepada Kak Rina, kami persilakan untuk bercerita tentang kegiatan yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya mohon izin, di Racana Putri 1 dan Racana Putri 2 kita sama-sama punya lagu. Racana Putri 1 itu Kak Ani, lagunya ada, dan ini juga Racana 2 Kak Tiara juga ada lagunya. Jadi kita sama-sama ada. Ya, Tiara. Lagunya. Untuk resume inovasi yang telah dilakukan, kegiatan sosialnya itu pertama bakti sosial, mencari sampah yang bisa didaur ulang untuk adik-adik Pandega kita. Kemudian sedekah Ramadan, santunan anak yatim, pengolahan sampah organik. Kemudian pelatihan sablon, penyuluhan kesehatan, tracing, pertukaran rencana antar universitas, mengajar PPI, Jepang setiap lebaran membantu kepolisian mengatur lalu lintas. Entrepreneurship-nya penjual snack anak muda seperti makaroni, seblak, dan lain-lain, produksi dan jual hand kit wisuda, pembuatan baju kaos perorangan, seragam, manfaatan taman wisata Waitanan, membuat stand pada saat acara TKKP, Temu Karya Pramuka Penegak. Baik, untuk yang sudah kami lakukan, inovasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya kan Tiara. Oh, Pak, kami ambil mic dulu. Nah, dia pura-pura aja itu. Baik, kita tadi kegiatan yang sudah dilakukan. Ini kegiatan yang ingin kami lakukan, resume dari yang sudah kami buat tadi. Itu yang pertama ini, ada pembuatan jurnal mengenai kelestarian lingkungan. Misalnya tentang kelestarian sungai dan hutan, seperti di Dasar Dharma kita cinta alam. Jadi lingkungan kita ini bukan hanya kita yang harus menikmati, tapi anak dan cucu kita nanti yang di masa mendatang yang harus kita ini juga. Jadi lingkungan itu harus kita lestarikan. Yang kedua ini mengadakan BIMTEK wirausaha. Nah, contohnya ini handicraft, produksi makanan baik kering ataupun snack dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ini BIMTEK tentang BIMTEK pelatih angklung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa angklung ini merupakan budaya warisan Indonesia, dan angklung juga sudah diakui UNESCO sejak 16 November 2010 sebagai karya agung warisan budaya kisan dan non-bendawi manusia. Nah, mengapa alasan angklung kita jadikan BIMTEK? Karena angklung itu filosofinya itu dari bambu. Nah, sedangkan kita pramuka ini tidak terlepas dari alam, dari bambu dan lain sebagainya. Jadi pelatih itu dilatih untuk pelatihan pembuatan angklung, nanti akan diterapkan di pembina dan gugus depannya masing-masing. Selanjutnya itu BIMTEK penataan administrasi gugus depan dan aktif ikut lomba nasional. Selanjutnya pelatihan budidaya ikan di tambak dan kolam, bukan ikan dalam kolam tapi. Selanjutnya membuka warna wisata. Nah, di sana itu bekerja sama dengan dinas kehutanan setempat, di mana itu yang disajikan what to see, apa yang ingin kita lihat, what to buy, apa yang ingin kita beli, dan what to do, apa yang ingin kita lakukan di warna wisata tersebut. Lalu pelatihan IT untuk mendukung marketing dan produksi. Ketika tadi kita sudah produksi dan promosi, ketika tadi sudah memproduksi makanan ataupun hasil karya, kita menggunakan pelatihan IT. Jadi bukan hanya di jangkauan satu kabupaten atau kota saja,
kita menjualnya ke seluruh penjuru nasional maupun dunia kalau bisa. Mantap. Selanjutnya, bazar sembako murah dan diklat keterampilan wirausaha. Lalu studi banding tentang kewirausahaan di industri keluarga atau keluarga lain yang ada di luar, bukan hanya terfokus ke keluarga kita saja. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari Racana Putri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Racana WhatsApp. Setelah habis ini sore ya, jadi akan melaporkan hal-hal yang sudah berjalan kegiatan. Yang pertama, inovasi yang telah berjalan ini tentang apiari, yaitu tentang lebah ya. Jadi di sini Pramuka itu punya usaha madu. Terus membuat bazar Racana, budaya ada tuang sawito, yaitu di sini Racananya berbentuknya basisnya bukan di depan perguruan tinggi ya, tapi di masyarakat. Maka untuk mengenalkan budaya-budaya di lingkungan dan ingin mengeksplor budaya, makanya membuat budaya ada tuang sawito itu lebih mengeksplor diri. Terus bazar Ramadan, anyaman lokal ya. Terus pembuatan di sini home care, yaitu pendampingan kesehatan, pendidikan kesehatan, asgam kunjungan rumah. Terus di sini pembuatan pempek sutra rasa on, proyek kemanusiaan, pemasaran digital seperti tadi ya, terkait dengan koperasi Pramuka, peduli COVID-19, pelatihan membatik. Terus yang community service di sini membangun musola, yaitu bentuknya wirakarya ya. Acara nikahan bentuknya protokoler WO ya. Terus sosialisasi pendampingan usaha mikro, tentunya terkait dengan perizinan halal dan lain sebagainya, SIUP dan lain sebagainya. Terus penanggulangan bank sampah, pelatihan batik, usaha penanaman melon, membuat makanan dan minuman yang laku dijual. 8 pembuatan produk home industry. Yang terakhir kunjungan rumah. Di sini terkait dengan ini semua kita juga mengumpulkan aspirasi harapan anggota. Dipersilakan ya. Baik kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini coba akan saya sampaikan harapan dari kawan-kawan Racana 1, mudah-mudahan akan jadi bahan kajian untuk kita semua. Karena fungsinya kita di sini adalah membangun satu hal yang sama ya. Kita inginkan yang pertama, yang kami inginkan adalah ada pelatihan training kepenulisan atau jurnalistik. Anak-anak Racana biasanya outputnya nanti banyak menjadi seorang jurnalis juga banyak. Yang kedua, leadership dan manajemen administrasi berbasis online. Nah, anak-anak Racana sekarang yang kita tahu ya, terutama yang sekretaris dan sebagainya, kita akan coba belajar pelatihan tentang manajemen administrasi berbasis online. Ini digital dunia saat ini. Yang ketiga, kultur jaringan tumbuhan sawit. Nah, jadi Racana itu luar biasa ya. Dari yang digital sampai ke tumbuhan kita semua belajar. Terus yang keempat, sosialisasi akreditasi gugus depan. Yang kelima, tadi sama kalau sosialisasi mungkin banyak tadi ya, yang sama. Yang kelima, pelatihan pembuatan kurikulum dan silabus bagi dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan. Jadi di sini banyak dari perguruan tinggi dan kebanyakan juga nih Kak ya, pendidikan kepramukaan itu sudah masuk dalam mata kuliah. Kemarin sempat kita diskusi antara organisasi Racana dengan pendidikan kepramukaan mata kuliah itu berbeda. Outputnya yang kita harapkan berbeda. Makanya harapan kami di sini, terutama yang pengampu mata kuliah khususnya, ada sebuah silabus yang dikeluarkan oleh Warnas, biar kita semua sama.
di Racana seperti apa, di pendidikan kepramukaan yang mata kuliah seperti apa. Yang ketujuh, mengadakan kegiatan berbasis entrepreneurship. Ini banyak sekali ya. Yang kedelapan, membuat badan usaha milik Racana atau koperasi Racana. Ini penting sebenarnya, karena kita harus tahu alur-alurnya seperti apa dengan harapan adik-adik Racana kita ke depan, bagaimana mereka mendirikan sebuah organisasi berbasis berkelanjutan. Selanjutnya ada layanan online. Ya, kita belajar online ini. Yang selanjutnya sosialisasi Juklak Pramuka Perguruan Tinggi. Yang terakhir pendampingan kewirausahaan. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan dari kelompok 2 aspirasi yang kami harapkan di sini bisa didengarkan oleh tim panitia, nanti bisa diteruskan sehingga kita pulang dari sini ada hasil yang kami bawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan dan kegiatan yang ingin dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakannya diantaranya adalah yang pertama ada pelaksanaan workshop kewirausahaan, di mana workshop kewirausahaan ini mengenai pelatihan mengenai tenaga supervisor, kemudian penjualan paket. Paket apa ini? Paket hemat apa paket? Paket di bidang usaha, paket apa saja. yang pastinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama salah satu workshop di anggota kami pun sudah melaksanakan kegiatan yaitu kedai es. Oh, kayak gone. Kemudian belajar makanan, pembuatan hand sanitizer, promosi desa wisata yang berbasis kelompok, sosialisasi dari Mabikus tentang kebijakan kampus, kemudian bakti masyarakat. Di antaranya banyak sekali bakti masyarakat ini, di antaranya adalah dengan membersihkan tempat ibadah. Kemudian selanjutnya adalah lomba keterampilan pramuka untuk penggalang dan penegak. Kemudian ada juga kegiatan yang sudah dilaksanakan itu adalah KKN tematik. Racana Abhisena Maheswari sudah dilaksanakan. Di antaranya kegiatan Racana Abhisena Maheswari ini adalah imunisasi ya, imunisasi yang dilaksanakan di satu desa yang ada di sekitar kampus ini. Kemudian ada juga kemah bakti Racana, pemberdayaan atau bina masyarakat. Ada juga kegiatan Racana menyapa desa. Ini termasuk salah satu karya bakti pramuka. Kemudian ada juga Majalengka Scout Rescue, jalan sehat, pelatihan manajemen risiko, bina satuan, stok stunting, bersih pantai, pelatihan bela negara dan siaga bencana. Itu diantara kegiatan yang sudah dilaksanakan. Adapun kegiatan yang ingin dilaksanakan, harapan-harapannya diantaranya adalah yang pertama mengenai adanya pelatihan digital, terutama bagi anggota Pramuka Pandega. Kemudian sosialisasi akreditasi, karena ternyata masih ada kampus yang belum mengenal, belum tahu harus ada apa saja untuk memenuhi akreditasi di gugus depan. Kemudian pramuka ingin menjadikan pramuka itu salah satu mata kuliah wajib di kampus. Selanjutnya mengadakan pembinaan Dewan Racana skala nasional. Keinginan berikutnya adalah membuat
ada sosialisasi kepada anggota Pandega supaya bisa mendirikan kedai dan bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian yang ada pun apakah sudah sesuai dengan aturan-aturannya atau belum. Makanya ingin diadakan pembinaan mengenai ini. Kemudian ingin adanya screening PTM, penyakit tidak menular, terutama pada remaja, supaya bisa mencegah penyakit ini. Karena ternyata masih ada daerah yang penyakit menularnya cukup rentan. Kemudian memiliki buffer kampus secara safe plan. Jadi kampusnya ingin memiliki buffer perjemahan. Kemudian one product, ingin memiliki one product di mana produk ini menjadi ciri khas dari rencananya, dari idenya, dan bisa menjadi salah satu sumber dana untuk rencana tersebut. Kemudian mengadakan pembinaan kepramukaan kepada para mabdi, termasuk para dosen yang skala nasional. Lalu ingin mengadakan KMD bagi mahasiswa sebagai bekal nanti di realita dunia nyatanya gitu. Karena ternyata masih ada kampus-kampus yang belum bisa melaksanakan KMD. Memang di kami juga ada beberapa kampus yang salah satu syaratnya ketika membuat skripsi atau sidang skripsi itu adalah sudah memiliki ijazah KMD. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat minyak dari kacang tanah. Itu yang ingin dilakukan untuk mengganti dengan minyak. Kemudian kegiatan inovatif yang ingin dilakukan berikutnya adalah pemanfaatan kain perca untuk kerajinan tangan. Oh yeay. Kurang jalan. Ulangi. Pandega Putri, Pandega Putri, sekanya goyang. 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 Pandega Putri, Pandega Putri, sukanya besar. Pandega Putri, Pandega Putri, sukanya besar. Pandega Putri, Pandega Putri, sukanya goyang. Pandega Putri, Pandega Putri, sukanya goyang. Pandega Putri, Pandega Putri, sukanya goyang. Pandega Putri.
Merdeka Putra, Merdeka Putra, suku amanat gunung. Merdeka Putra, Merdeka Putra, amanat gunung. Merdeka Putri, Merdeka Putri, suka nikmati. Merdeka Putra, Merdeka Putra, kerenakan. Merdeka Putra, Merdeka Putra, Inilah saya Karang Pamitra Nasional anggota daerah saya. Iya, tepuk tangan buat kita semua. 2, 3. Merdeka Putri, Merdeka Putri, sukanya buat. Ya. Menikmati. Merdeka Putri, Merdeka Putri, suka nikmati. Merdeka Putri, Merdeka Putri, suka nikmati. salam pramuka juga. Apa kabar? Baik-baik saja. Kita berjumpa lagi. Ya baik, ada yang sudah berjumpa lagi beberapa tahun yang Salah kalau otak-otak ya. putih, lambang nama ini dasar Pancasila. Trisakti Dwi Dharma, dasar Dharma. Jeng 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 jeng, Lempar ke lempar. Dari Bumi Perkemahan Cibubur, peserta KPN 2023, saya Christine Rawis, utusan Kuarda, Sulawesi Utara, Kuarcap Minahasa Utara, menyampaikan selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Saya Dini, utusan dari Kuarda Jawa Barat, Kuarcap Depok. Selamat pagi. Next. Saya Umi dari Kuarda Jawa Tengah, Kuarcap Pati. Saya Indah dari Kuarda Kalteng, utusan Kuarcap Kota Waringin Barat. Salam hangat dari kami dari Bumi Perkemahan Cibubur. Jalan akibat, jalan. Dap kanan kiri. Dap. 2023.
Semangat. Ada. Awas bolongan, bolong. Kalian diobrol kali ini kalau pepet aja di jalan, padahal koordinasi di depan tadi. Nah, rangkaian kegiatan merasa berikutnya sesuai urutan pramuka saya di tanggung jawab. Sekarang yang bergiliran apa? Tambahkan suara, kemudian nggak punya yel-yel. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Yel-yel mulai, nggak punya yel-yel, nggak punya yel-yel. Ayo mulai, maju, jalan. Nggak punya yel-yel, nggak punya yel-yel, nggak punya yel-yel, nggak punya yel-yel, Ulangi 1, 2, 3. KPM 2023. Ulangi. Tolong lagi video siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. KPM 2023. Merdeka! Ya, belum. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. KPM 2023. Karena yang Merdeka sudah ditunggu sama pemandu. Dan sikap-sikap DKN itu dan DKJ di tempat itu saya hargai, ya, saya hargai dan tidak pernah saya friksikan. Karena itulah pola pikir adik-adik yang harus kita coba ikuti. Karena gugus depannya di perguruan tinggi Pangkalannya, maka ada 2 aturan yang harus kita adopsi. Aturan perguruan tinggi dan aturan gugus depan. Kalau kita melangkah keluar dari kampus, kita ikut mereka. Tapi kalau di kampus, nggak bisa sepenuhnya ikut mereka. Gugus depan itu nggak ada anggarannya, kan? Betul kan? Yang ada anggarannya adalah UKM. UKM tidak mengenal satuan terpisah. Betul kan? Apa yang kita lakukan? Peserta didik harus hidup. Peserta didik Saya sampai rela puter-puter demi kalian. Cuma ketemu kumpul-kumpul ya sama dengan pecinta alam, kan? Ya kan, ketemu kumpul, ayo kita jalan ke sana, jalan ke sini. Ya harus ada kurikulum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. Cukup. Gerakan berikutnya. Gerakan mulai ke pinggang. Tadi pundak, sekarang pinggang. Lihat contoh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Sikap pokok. Gerakan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Assalamualaikum Kak Lia. Waalaikumsalam. Selamat pagi hari ini Kak Lia ulang tahun. Gimana perasaannya ulang tahun di perkemahan Cibubur ini? Ya alhamdulillah ini usia saya yang ke-17 ditambah 17 ditambah 34. Jadi usia saya yang ke-51 sudah tua. Wah, harapan untuk Kak Lia di ulang tahun ke-51 ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa beraktivitas baik di keluarga, kemudian di masyarakat, di tempat kerja maupun di pramuka. Oke Kak Lia, ada keinginan yang belum tercapai di ulang tahun yang ke-51 ini? Ya, insya Allah pengen naik haji karena kuotanya harusnya 2024. Itu yang terdekat itu. Kalau yang lainnya ya insya Allah mengalir begitu saja.
Mungkin ada pesan atau kesan di acara KPN 2023 ini? Ya, KPN ini ya plus minus pasti ada ya, tapi semua sudah dievaluasi. Mudah-mudahan jalinan kekerabatan, persahabatan ini akan selamanya untuk saling take and give sebagai seorang pembina, antar pembina maupun antar pelatih baik di daerah maupun di nasional maupun di cabang. Jadi semua jejaring akan terbentuk di sini. Oke Kak Lia, terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-51. Terima kasih, sampai ketemu.